Pagi semuanya, hari ini kita lanjut materi kita yang minggu kemarin, masih tentang limit fungsi aljabar. Ini kita khususnya tentang limit fungsi irasional. Kemarin kan saya bilang kalau untuk menentukan nilai sebuah limit itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah substitusi langsung. Nah, apabila kita setelah mensubstitusikan nilai X menuju berapanya ke dalam fungsinya dan dia memiliki nilai, itulah nilai limitnya. Tapi kalau misalnya kita substitusikan sebuah nilai X menuju sebuah bilangan ke sebuah fungsi dan ternyata hasilnya itu adalah 0/0 atau nilai tak tentu, maka yang harus kita lakukan adalah menghindari nilai tersebut. Caranya gimana? Minggu lalu caranya adalah pemfaktoran. Jadi kalau misalnya bentuk fungsinya seperti contoh minggu yang lalu, misalnya seperti bentuk-bentuk seperti ini, dalam bentuk kuadrat atau dalam bentuk polinom, dalam bentuk pangkat 3 seperti ini yang tanpa akar, cukup kamu menghindari 0/0-nya dengan cara memakai cara faktorisasi ataupun memfaktorkan. Nah, apabila nanti fungsinya itu dalam bentuk akar, maka yang kamu harus lakukan adalah dengan cara mengalihkan dengan akar sekawannya. Seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau misalnya nanti ada limit X menuju A, di mana fungsinya adalah fx per gx. Nah, fx per gx ini bisa salah satunya memiliki akar atau kedua-duanya punya akar. Nah, jadi ketika kamu mensubstitusikan si X menuju A itu kan artinya jadinya FA per GA. Nah, apabila nanti hasilnya adalah 0/0, maka itu tidak tentu. Nah, apabila nanti dia tidak tentu itu kan tidak boleh. Nah, berarti yang harus kamu lakukan untuk menghindari ini harus dihindari. Nah, cara menghindarinya adalah dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Gitu ya. Nah, dalam ketentuan kita memakai cara mengalihkan dengan akar sekawan dengan ketentuan fungsinya ini harus dalam bentuk fungsi irasional. Fungsi irasional itu adalah fungsi yang fungsinya itu di dalam akar. Dalam akar. Gitu ya. Jadi kalau lah misalnya nanti kamu ketemunya mengalihkan dengan akar sekawan, kalau misalnya nanti ada akar X dikurangkan sama A, maka kamu mengalihkan dengan akar sekawannya, yaitu kalau misalnya di sini minus, kamu kalikan dengan akar X ditambah A. Gitu ya. Kalau misalnya nanti akar X ditambahkan sama A, maka akar sekawannya adalah akar X dikurang sama A. Gitu, kebalikannya aja. Kalau sini minus, sini plus, sini minus gitu ya. Terus kalau nanti ada akar X ditambah sama akar Y, maka kamu kalikanlah dengan akar sekawannya, yaitu akar X kurang akar Y. Gitu ya. Terus nanti kalau ada akar X dikurang akar Y, maka akar sekawannya adalah akar X tambah akar Y. Nah, gitu ya. Kemudian cara mengalihkan akar sekawan. Misalnya saya punya contoh ada akar X dikurangkan 2. Nah, saya kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya otomatis adalah akar X, kalau sini minus 2 tambah 2 gitu ya. Nah, kita kalikan ya.
akar X kita kalikan sama akar X, kan akar X kuadrat. Akar X kuadrat adalah X. Udah. Akar X dikalikan sama 2 adalah 2 akar X. Oke. Minus 2 dikalikan sama akar X adalah minus 2 akar X. Kemudian minus 2 kali plus 2 adalah minus 4. Nah, kita selesaikan. Ini sama ini kan bisa kita coret ya. Jadinya tinggal X kurang 4. Itu kalau misalnya cara mengalihkan satu-satu. Kalau misalnya akar sekawan. Supaya cepatnya akar X dikurang 2 kali akar X tambah 2. Ini hanya untuk perkalian dengan akar sekawannya sendiri ya. Kamu tinggal kalikan aja ujung dengan ujung. Jadi akar X dikalikan sama akar X, yaudah X. Kemudian minus 2 dikalikan plus 2, minus 4. Kan jawabannya sama ya. Nah, supaya lebih cepat aja. Ini cara pertama, ini cara kedua. Oke, inilah konsepnya. Kita langsung ke contoh. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai limit dari X kurang 1 per akar X tambah 2, di mana X-nya itu menuju 4. Nah, baik itu fungsinya bentuknya seperti yang kemarin ataupun ada dalam bentuk akar, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah mensubstitusi langsung dulu nilai X menuju berapanya ke fungsi yang diketahui di soal. Jadi kita cek dulu ya. Limit X menuju 4, 4-nya kita substitusikan, 4 dikurang 1 per akar 4 ditambah 2. Nah, jadinya limit X menuju 4, 4 kurang 1, 3, per akar 4, 2, 2 tambah 2 adalah 4. Nah, kalau misalnya limitnya fungsinya dalam bentuk konstanta, berarti nilai limitnya adalah 3 per 4. Nilai konstantanya sendiri. Nah, kalau kamu perhatikan, setelah kamu substitusikan nilai X menuju berapanya ke fungsinya, dia dapatnya itu bukan 0 per 0, melainkan 3 per 4. Maka jawaban dari soal nomor 1 itu adalah 3 per 4. Dia tidak perlu dihindari. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai limit dari X menuju 4 dari fungsinya adalah X kurang 4 per akar X kurang 2. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu, kita substitusi 4 dikurangkan 4 per akar 4 dikurangkan 2. Nah, ini hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 itu kan dia adalah nilai tak tentu, dia tidak memenuhi dong. Nah, berarti harus kita hindari. Nah, kebetulan yang memiliki akar itu adalah yang di penyebut. Maka kita mengalihkan dengan akar sekawan si penyebut. Nah, cara mengalihkannya, limit X menuju 4, X kurang 4 per akar X kurang 2 itu sama dengan limit X menuju 4, kamu tulis ulang, X kurang 4 per akar X kurang 2. Nah, penyebut sama pembilang sama penyebut, kamu kalikan dengan akar sekawan dari akar X tambah 2. Akar X tambah 2 itu, akar sekawannya adalah akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Oke, berarti ini sama dengan limit X menuju 4. Kamu buat aja, ini jadinya X kurang 4 dikali akar X tambah 2. Tidak perlu kamu kalikan dulu. Nah, ini kan akar X kurang 2 dikalikan sama akar sekawannya sendiri. Kita kalikan ujung dengan ujung aja ya. Akar X dikalikan akar X adalah akar X kuadrat, itu adalah X. Kemudian minus 2 dikalikan plus 2, itu adalah minus 4. Nah, ternyata di penyebut sama di pembilang ada X kurang 4. Kamu coret aja, karena dia perkalian bisa dicoret. Nah, tinggallah di sini jadinya limit X menuju 4 dari akar X tambah 2. Nah, jadinya ini dia. Berarti setelah kita coret, kita substitusikan aja kembali. Jadinya limit X menuju 4 dari akar 4 tambah 2. Jadinya limit X menuju 4, akar 4 adalah 2, ditambah 2. Jadinya limit X menuju 4, 2 tambah 2 adalah 4. Kalau dia fungsinya dalam bentuk konstanta, yaudah nilai limitnya adalah konstanta itu sendiri. 4 kan bukan 0 per 0, berarti udah selesai. Itulah nilai limitnya. Oke ya. Kemudian contoh yang ketiga,
tentukan limit dari x kuadrat kurang 7x kurang 18 dibagi sama akar x kurang 3, di mana x-nya menuju 9. Nah, pertama kali harus kita cek dulu. Kita substitusi ulang dulu. Berarti 9 kuadrat kurang 7 dikali 9 kurang 18 dibagi sama akar 9 kurang 3. Jadinya di sini 81 kurang 63, 18 kurang 18, 0. Ini juga akar 93 kurang 3 adalah 0. 0 per 0 itu dia tidak boleh, ya kan, tidak memenuhi. Nah, berarti kita harus, karena di sini dia ada dalam bentuk akar, maka kita harus merasionalkan. Nah, jadinya kita rasionalkanlah limit x menuju 9 dari x kuadrat kurang 7x kurang 18 per akar x kurang 3 itu sama dengan limit x menuju 9 x kuadrat kurang 7x kurang 18 per akar x kurang 3. Karena di sini kurang 3, maka atas bawah kita kalikan jadi akar x, di sini akar x tambah 3 per akar x tambah 3. Oke. Nah, limit x menuju 9. Kita tulis ulang aja, nggak usah dikalikan. Seperti ini, akar x tambah 3. Nah, kita mengalikan yang di bawah aja. Kan ini mengalikan dengan akar sekaunnya sendiri. Kita kalikan ujung dengan ujung aja. Akar x kali akar x adalah x. Minus 3 dikalikan plus 3 adalah minus 9. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kamu substitusi ulang ke sini, meskipun sudah kamu rasionalkan, tapi perlu kamu substitusi ulang untuk mengecek apakah setelah dirasionalkan itu masih 0 per 0. Kalau misalnya masih 0 per 0, kamu tidak perlu merasionalkan lagi, kamu hanya perlu melihat. Di sini kan ada dia bentuknya persamaan kuadrat ya. Nah, kalau ada bentuknya persamaan kuadrat seperti minggu yang kemarin, ini harus difaktorkan. Karena di sini ada salah satu faktornya itu pembuat 0 dari limit ini. Nah, cara memfaktorkannya seperti yang minggu lalu lah ya kan. Berarti limit x menuju 9. Kamu cari dua bilangan yang kalau dia dikalikan adalah minus 18 dan kalau dia ditambahkan adalah minus 7. Itu adalah x minus 9 sama x plus 2. Kenapa gitu? Minus 9 kali 2 minus 18 ya kan. Minus 9 ditambah 2 adalah minus 7. Untuk memfaktorkan saya tidak perlu mengajarkan lagi karena semester kemarin pun sudah itu juga yang saya ajarkan. Ini x kurang 9. Jadi kalau ada di penyebut dan pembilang yang sama, tinggal kita coret aja. Nah, jadinya tinggal limit x menuju 9 dari x tambah 2 akar x tambah 3. Oke, kita substitusilah. Jadi limit x menuju 9, 9 tambah 2, kemudian akar 9 tambah 3. Nah, jadinya limit x menuju 9, 11, kemudian akar 9 ini kan 3 tambah 3 adalah 6. Nah, jadinya di sini limit x menuju 9 dari 66. Nah, berarti kalau misalnya limitnya fungsinya adalah konstanta, jawabannya adalah konstanta itu sendiri. Seperti itu dia. Kemudian contoh yang keempat, tentukan limit dari x menuju 3 dari x kuadrat kurang 9 dibagi sama akar x kuadrat tambah 16 kurang 5. Nah, pertama kali harus kita cek dulu. Substitusi ulang. Kurang 9 per akar 3 kuadrat tambah 16 kurang 5. Nah, ini jadinya kalau kamu kerjakan ini 0 per 0. Ini nggak boleh ya. Nah, berarti harus, karena di sini dalam bentuk akar, maka kita kalikan dengan akar sekawannya.
Jadi limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 kurang 5. Karena di sini minus, berarti kita kalikan dengan plus ya. Berarti X kuadrat tambah 16, ini dalam bentuk akar, ditambah 5 per akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5 ya. Nah, ini saya buat sama dengannya. Jadi sini limit X menuju 3, X kuadrat kurang 9 dikalikan sama X kuadrat tambah 16 ditambah 5 dibagi. Kalau misalnya dikalikan sama akar sekawannya sendiri, kalikan aja ujung dengan ujung. Ini kali ini, akarnya hilang, tulis aja yang di dalam akar. Nah, dah. Kemudian minus 5 dikalikan plus 5, minus 25. Oke ya. Berarti sama dengan limit X menuju 3, X kuadrat kurang 9 dikali sama akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5 dibagi sama X kuadrat kurang 9. Nah, apabila ada yang sama, tinggal kita coret. Nah, jadinya tinggal limit X menuju 3 dari akar X kuadrat tambah 16 tambah 5. Jadinya limit X menuju 3 akar 3 kuadrat tambah 16 tambah 5 gitu ya. Nah, jadinya ini limit X menuju 3. Nah, 3 kuadrat kan 9. 9 tambah 16 akar 25. Akar 25 itu 5. 5 tambah 5, 10. Nah, berarti nilai limitnya adalah 10. Oke ya. Nah, contoh soal yang kelima. Tentukan nilai limit X menuju 1 dari akar X kurang akar 2X kurang 1 per X kurang 1. Oke, kita cek dulu. Jadinya akar 1 kurang akar 2 kali 1 kurang 1 per 1 kurang 1. Nah, akar 1, 1 dikurang 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Akar 1, 1 juga. Ini 0. Berarti ini 0 per 0. 0 per 0 nggak boleh. Nah, berarti kita rasionalkan. Jadi limit X menuju 1 dari akar X kurang 2X kurang 1 per X kurang 1. Tadi soal 1 sampai 4 yang akarnya itu adanya di penyebut. Ini sekarang di pembilang. Berarti yang di pembilang ini kita kalikan sama akar sekawannya. Berarti limit X menuju 1 akar X kurang akar 2X kurang 1 per X kurang 1 kamu kalikan dengan akar X tambah akar 2X kurang 1 per akar X tambah 2X kurang 1. Nah, limit X menuju 1. Nah, ini kan dikalikan sama akar sekawannya sendiri. Kita kalikan aja ujung dengan ujung. Akar X kalikan sama akar X, ya X, ya kan? Min kali plus minus. Ingat, kalau ada minus di sini, kamu buka kurung baru. Ya, berarti akar 2X kurang 1 dikalikan sama akar 2X kurang 1, itu jadinya 2X kurang 1. Nah, per X kurang 1 kamu kalikan dengan akar X tambah akar 2X kurang 1. Kita tutup. Nah, berarti di sini tinggal limit X menuju 1. X kurang 2X. Min kali min jadinya plus 1 ya. Nah, kemudian ini jadinya terus di sini jadinya X kurang 1. Dah, kemudian akar X tambah akar 2X kurang 1. Oke ya. Kita selesaikan jadi limit X menuju 1. X kurang 2X min X tambah 1. Oke. Nah, per X kurang 1 dikali akar X tambah akar 2 kurang akar 2X kurang 1. Nah, sekarang limit X menuju 1. Nah, min X tambah 1 ini kan bisa saya buat jadi minusnya saya keluarkan. Jadi X kurang 1 seperti ini boleh ya? Boleh. Kemudian dibagi sama X kurang 1
akar X tambah akar 2X kurang 1. Oke ya. Atas sama bawah ada yang sama. Kita coret. Nah, setelah dicoretkan jadinya seperti ini kan. Kemudian kamu substitusi lagi. Jadi limit X menuju 1 dari min 1 per akar 1 tambah akar 2 kali 1 kurang 1. Jadinya limit X menuju 1 min 1 per akar 1, 1, 2 kali 1, 2 kurang 1, 1, 1, akarnya adalah 1. Nah, berarti di sini limit X menuju 1 min 1 per 2. Nah, ini kan dalam bentuk konstanta, maka nilai limitnya adalah konstanta itu sendiri, yaitu min 1 per 2. Ini dia. Dari soal 1 sampai 5 kan kalau nggak pembilang yang punya akar, penyebut yang punya akar. Nah, sekarang pembilang sama penyebutnya mempunyai akar. Nah, kalaulah kamu pertama kali harus kamu cek dulu. Ini jadinya 4 tambah 0 kurang 4 kurang 0 per akar 2 tambah 0 dikurang akar 2 kurang 0. Nah, ini kalau kamu selesaikan ini 0 per 0. Ini nggak boleh. Harus kamu hindari. Apabila kamu ketemu soal fungsi irasional, pembilang dan penyebut itu memiliki sama-sama memiliki akar, maka pembilang sama penyebut itu harus kamu rasionalkan. Jadi kamu menyelesaikannya seperti ini. Jadi limit X menuju 0 akar 4 tambah X dikurang akar 4 kurang X per akar 2 tambah X dikurang akar 2 kurang X. Pertama kali kamu kalikan dengan akar sekawan si pembilang. Nah, akar sekawan pembilang berarti kan 4 tambah X ditambahkan sama 4 kurang X, gitu kan. Dibagi sama akar 4 tambah X ditambahkan sama 4 kurang X. Kemudian kamu kalikan lagi dengan akar sekawan si penyebut. Jadinya 2 tambah X, karena di sini minus, kamu buat jadi plus 2 kurang X dibagi sama akar 2 tambah X tambah akar 2 kurang X. Oke ya. Nah, untuk mengalihkannya cukup kamu kalikan dengan akar sekawannya sendiri. Supaya gampang. Jadi limit X menuju 0. Yang akar yang pertama ini, yang ini, kamu kalikan dengan akar sekawannya aja. Yang ini aja, yang ini nggak usah. Nah, karena kamu mengalihkan dengan akar sekawan, berarti kamu kalikan dengan ujung aja ya. Ini kalikan sama ini. Jadi 4 tambah X gitu. Ini dikalikan ini minus. Nah, ini dikalikan ini. Jadinya 4 kurang X. Nah, karena ini masih dalam bentuk perkalian, kamu buat kurung baru. Baru kamu tulis lagi yang satu lagi. 2 tambah X ditambahkan sama 2 kurang X. Oke ya. Dibagi sama yang ini pun kamu kalikan dengan akar sekawannya, yang ini aja. Oke ya. Berarti ini kali ini adalah 2 tambah X, kemudian minus kali plus, minus ini kali ini 2 kurang X. Oke, buat kurung baru, kemudian kamu kalikan dengan yang ini, akar 4 tambah X tambah akar 4 kurang X. Oke, kita selesaikan. Jadi limit X menuju 0. Ini kan jadinya 4 kurang 4. Ya kan jadinya 4 tambah X min 4 tambah X. Oke ya. Kita kalikan sama akar 2 tambah X tambah akar 2 kurang X dibagi sama 2 tambah X kurang 2 tambah X. Oke. Dikali lagi sama akar 4 tambah X tambah akar 4 kurang X. Oke. Kita selesaikan, berarti tinggal limit X menuju 0, 4 kurang 4 habis, X tambah X, 2X. Kita kalikan sama 2 tambah X tambah akar 2 kurang X per 2 kurang 2 habis, ini juga 2X. Kita kalikan sama 4 tambah X
tambah akar 4 kurang X. Nah, ini sama ini habis ya. Sekarang tinggal kita substitusikanlah ke sini. Nah, jadi akar 2 tambah 0 tambah akar 2 kurang 0 per akar 4 tambah 0 ditambahkan sama 4 kurang 0. Nah, jadi limit X menuju 0, ini jadinya akar 2 tambah akar 2. Akar 4 kan itu dia 2, kemudian akar 4 itu 2 juga ya. Jadinya di sini tinggal limit X menuju 0. Akar 2 tambah akar 2 adalah 2 akar 2. 2 tambah 2 adalah 4. Kita sederhanakan lagi. Limit X menuju 0 dari sama-sama bagi 2, jadinya 1/2 akar 2. Jadi jawabannya adalah 1/2 akar 2. Gitu ya. Jadi kalau dia pembilang sama penyebut dia memiliki akar, maka kita kalikan pembilang sama penyebut dengan akar sekawan dari pembilang dan penyebut itu sendiri. Dan mengalikannya itu cukup kalikan dengan akar sekawannya sendiri aja. Ya. Oke, untuk menentukan limit fungsi irasional hari ini sampai sini aja dulu. Kamu pahami dan materi cukup gampang, yang penting kamu harus tetap teliti. Sekian pertemuan kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa semuanya, selamat pagi.